Apa saya bilang sama anak saya? Tuhan yang bertanggung jawab atas kamu. Tidak ada waktu saya untuk cari uang. Karena semua waktu saya hanya untuk melayani Tuhan. Maka Tuhan yang bertanggung jawab atas kamu. Kalau Tuhan izinkan kamu lanjut kuliah, Tuhan pasti sediakan. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan takut, jangan bimbang. Tetaplah melayani Tuhan dimanapun saudara berada dan apapun kondisi pelayanan kita saat ini. Tetap melayani Tuhan. Ya, sampai mati. Ya, sampai mati. Ya, sampai mati. Salam saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa saudara selalu dalam lindungan Tuhan, ya, dalam pemeliharaan Tuhan, sehat-sehat selalu dan diberkati dalam segala hal. Kalaupun ada persoalan-persoalan yang dialami saat ini, saya percaya Tuhan pasti ambil alih. Kita beriman Tuhan lakukan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kita. Ya, kita jalani saja dan kita menikmati kasih karunia Tuhan. Tuhan pasti bereskan itu semua. Haleluya. Tuhan kita itu dahsyat. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi firman Tuhan. Saya ingin berbagi kesaksian, ya, untuk mungkin bisa membangun semangat kita, memotivasi kita. Ini saya posisinya di atas bukit Fado. Kebetulan saya mencoba membersihkan rumput-rumput ini, membabat rumput. Saya rencananya mau tanam singkong, ya, untuk kebutuhan kita harus untuk persiapan makanan. Haleluya. Dan juga jangan lupa, ya, dukung subscribe channel ini supaya channel ini nanti bisa berkembang, bisa bermanfaat. Jadi berkatlah bagi banyak orang. Channel ini nantinya kita berharap bisa jadi sarana pelayanan, sarana pemberitaan Injil, sarana untuk berbagi kesaksian-kesaksian hidup yang membangun, yang memberkati, yang memotivasi. Ya. Tidak ada sedikit pun niat kita untuk supaya channel YouTube ini bisa menghasilkan uang, mencapai target. Ya, tidak seperti itu, sedikit pun tidak. Bagi saya terlalu murahlah iman saya kalau seandainya saya membuat channel ini hanya untuk bisa mendapatkan uang. Ya, bagi saya tidak seperti itu. Ya, kalaupun juga memang ada, kalau bisa tercapai, puji Tuhan, kan begitu. Artinya katakanlah itu adalah berkat daripada Tuhan, ya, melalui pelayanan kita di channel YouTube ini. Tapi intinya kita tidak ada niat untuk itu. Saya baru saja ditelepon teman. Kami cerita-cerita tentang kondisi saat ini, ya, di pandemik ini, masa-masa krisis di pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa teman hamba Tuhan jadi beralih profesi. Ada yang menjadi pedagang, ada yang jadi buruh bangunan, ada yang jadi TS, ya. Bahkan ya mereka betul-betul fokus untuk partai politik. Yang sangat disayangkan begini, kita sebenarnya tidak salah bekerja, saya juga bekerja, ya, apalagi di pedalaman ini, ya pasti kita nggak berharap bisa hidup dari persembahan. Ya, kami aja tidak pernah lah ambil dari persembahan itu untuk biaya hidup. Malah yang ada kita memikirkan bagaimana kekurangan persembahan itu untuk biaya operasional, bagaimana supaya ada. Ya, kita malah menambah. Tidak ada sejarahnya kita dapat dari persembahan gitu. Tapi puji Tuhan, dari
justru dari anak-anak Tuhan yang lain, ya bukan di luar daripada jemaat yang kita gembalakan, ya justru Tuhan gerakan untuk memberkati kita. Nah, jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak salah kita bekerja mencari nafkah sambil melayani. Yang salahnya adalah ketika kita meninggalkan pelayanan, meninggalkan domba-dombanya itu, meninggalkan jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu yang salah bagi saya itu. Nah, dalam kesempatan ini saya mau ingatkan kita begini. Firman Tuhan berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Maka muliakanlah Allah atau muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Nah, di ayat yang satu lagi dia berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, maka jangan kamu menjadi hamba manusia. Itu yang pertama. Ya. Kita harus sadari bahwa kita ini bukan lagi milik kita. Kita harus menyerahkan diri sepenuhnya menjadi hamba bagi Tuhan. Karena kita sudah dibayar, sudah dibeli. Maka kita tidak berhak lagi atas hidup kita ini, atas diri kita ini. Kita tidak boleh berbuat sesuka hati kita, maunya apa begini, seenaknya saja kita. Ya, itu yang pertama. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita ini seharusnya bekerja oleh karena kita ini sebagai sebagai hamba yang sudah dibeli, yang sudah lunas dibayar, ya. Jadi suka-suka hati yang pemilik kita dong kita, ya, bukan suka hati kita. Kalau kita sudah membeli sesuatu barang, suka-suka hati kita kan mau bagaimana? Seperti itu. Ya, kita pun sebenarnya demikian, suka-suka hati Tuhan, bukan suka-suka hati kita, ya. Jadi kalau Tuhan percayakan kita suatu pekerjaan, ini kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, firman Allah berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan hal-hal penghidupannya. Dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sebenarnya firman Tuhan ini sangat-sangat luar biasa. Ini suatu jaminan Tuhan buat kita semua, bahwa sebenarnya dia sudah menjamin kita tidak perlu memikirkan kebutuhan kita, karena dia yang sediakan. Ya, kita cukup fokus saja mengerjakan tugas kita. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, sedikit saya mau bersaksi kepada kita, ya. Dalam pandemi ini tidak hanya saudara, tidak hanya saya yang mengalami, hampir semua rata-rata. Kami kalau saya mau ceritakan aja semua, aduh luar biasa lah. Hanya saja saya ingin nama Tuhan selalu dipermuliakan. Nah, saya tidak mau terus mengeluh, ya. Saya tidak mau hanya mengumbar keadaan saya, seakan-akan tidak ada pertolongan Tuhan, ya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saudara tahu saat ini atau dalam beberapa hari ini saya harus mengadakan uang untuk anak saya minimal 20 juta, saudara yang diberkati Tuhan. Tapi saat ini belum ada uang kami pegang sedikit. Ya. Apa saya bilang sama anak saya? Tuhan yang bertanggung jawab atas kamu. Tidak ada waktu saya untuk cari uang. Karena semua waktu saya hanya untuk melayani Tuhan. Maka Tuhan yang bertanggung jawab atas kamu. Kalau Tuhan izinkan kamu lanjut kuliah, Tuhan pasti sediakan bagi kamu. Ya. Tapi kalau Tuhan tidak sediakan itu berarti Tuhan mau kamu ya cuti dulu. Atau mungkin gagal. Tapi saya yakin Tuhan tidak akan membuat kita ya gagal dalam mewujudkan cita-cita kita, terlebih anak-anak kita. Apalagi makanan kita, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, sampai hari ini kami tidak pernah tidur tanpa makan. Bahkan kami bekerja, mungkin saudara tahu kami beternak babi habis mati semua.
Semua penduduk, bukan hanya kita, bahkan sepulau Nias, bahkan di luar Pulau Nias lagi kan terjadi. Kami mencoba tanam padi, padinya dihantam banjir, habis semua. Ya kita tidak kecewa. Saya percaya bahwa Tuhan yang berkata nggak usah urusin masalah penghidupanmu. Ya Tuhan, saya percaya itu. Saya tidak usah pikirkan itu. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, kita jangan gegabah. Menurut saya kita jangan khawatir. Jangan sampai meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan Tuhan oleh karena kekhawatiran kita, ya, oleh karena kebimbangan kita. Bahkan terlebih lagi sampai kita melakukan hal yang salah hanya untuk bisa mendapatkan uang. Saya rasa itu suatu yang fatal, ya, bagi seorang hamba Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai seorang pengikut Kristus, apalagi kita menyebut diri kita sebagai hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, kita harus bersedia dan selalu sedia dalam situasi apapun. Firman Tuhan berkata, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nah, jadi dalam segala keadaan, segala kondisi, ya kita harus tetap siap. Ya, maka kalau seandainya hanya masalah uang, masalah perut, masalah makanan, kita langsung patah semangat, kita kehilangan iman, kita meninggalkan pelayanan, meninggalkan domba-dombanya, belum lagi serigala yang datang, belum lagi harimau yang datang, kita sudah lari meninggalkan pelayanan itu. Saya rasa kita kebangetan. Ya, mari kita bangun kembali kepercayaan kita penuh kepada Tuhan. Mari kita bangun kembali rasa kasih kita itu kepada Tuhan yang benar. Yesus sampai 3 kali bertanya kepada Petrus, apakah kamu mengasihi aku, apakah kamu mengasihi aku, apakah kamu mengasihi aku. Lalu Petrus juga mengakui, menjawab, aku ya Tuhan, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. Dan 3 kali juga Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan? Orang yang tidak mengasihi Tuhan mustahil dia bisa bertahan, ya, dalam kondisi susah dalam pelayanan Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita akan berbuat seenaknya. Kita tidak akan bertahan dalam penderitaan. Pelayanan itu menderita. Saya katakan seperti itu. Apalagi pelayanan di pedesaan ini. Dahsyat. Ya, dahsyat. Pelayanan yang dahsyat. Saya katakan dahsyat, saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu pelayanan-pelayanan di pedesaan itu penuh dengan tantangan. Maka tidak mungkin kita bisa mengerjakannya, melakukannya kalau seandainya kita tidak mengasihi Tuhan. Ya. Ketika jemaat-jemaat yang kita layani tidak bisa memberi apa-apa, malah kita yang memikirkan bagaimana bisa memberi untuk mereka, kita mungkin tidak bisa melakukannya kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Tapi ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, nyawa pun kita bisa pertaruhkan. Ya. Kami sering melewati hutan-hutan, kami sering melewati jalan yang cukup ekstrim, bertaruh nyawa. Ya. Kami tidak pernah mengeluh, kami tidak pernah patah semangat. Ya. Kami tetap bersuka cita, kami terus berjuang. Ya. Kadang kehujanan, kami terhalang banjir. Kadang kami ya kelaparan di tengah jalan. Kalau perjalanan jauh, saudaraku diberkati oleh Tuhan, apalagi kalau dari rumah tidak makan, ya berapa lama di sana pelayanan, di sana juga tidak makan, ya pulang pasti kelaparan kan begitu. Jadi kita harus tetap kuat aja, kita tetap bersuka cita. Jadi saudaraku diberkati oleh Tuhan, saya mau himbau kita semua, jangan tinggalkan pelayanan. Ya, saya percaya Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita dalam kondisi apapun. Tuhan Yesus itu bertanggung jawab. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus itu sanggup melakukan segala perkara. Dalam kondisi apapun Tuhan mampu melakukan apa yang Dia inginkan. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan takut, jangan bimbang. Tetaplah melayani Tuhan dimanapun saudara berada dan apapun kondisi pelayanan kita saat ini. Tetap melayani Tuhan. Ya, sampai mati, sampai mati. Sampai mati kita harus tetap komitmen untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.